Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Sangat banyak manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Setidaknya dalam video ini akan dijelaskan ada 12 keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan salah satu surat pendek yang terdapat pada juz ke-30 di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu berisi tentang tauhid kepada Allah. Dan juga sama seperti surat-surat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Mengapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Karena bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat. Dan juga dapat menyelamatkan kesulitan saat menghadapi sakaratul maut. Juga akan dijauhkan dari gelapnya alam kubur, serta dihindari dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surah Al-Ikhlas mengandung makna yang sangat penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membacanya dalam kesehariannya. Meskipun ayat-ayatnya pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi. Dibanding dengan surah lainnya, bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dan hanya karena Allah dalam menjalani segala hal kehidupan. Namun apa sajakah manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas? Berikut 12 manfaat dan keutamaannya. Pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkannya, dibaca 1000 kali, waktunya antara maghrib dan isya. Dan setelah selesai berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah. Kedua, diselamatkan dari niat orang jahat. Caranya bacalah, Ya Somad, sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari. Ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah merasa sakit pada bagian badannya, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit. Ayat-ayat tersebut yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kelima, membuka pintu rezeki dari segala penjuru. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidupnya, dan bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesulitan hidup. Singkat cerita, laki-laki itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi suatu amalan untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah pun memberikan amalan dan menyuruh kepada laki-laki itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, agar selalu mengucapkan salam. Jikalau tidak ada orang di rumahnya maka dianjurkan salam kepada Rasulullah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan laki-laki itu pun mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya, Allah pun melapangkan rezeki laki-laki tersebut. Keenam, hutang-hutang akan Allah mudahkan untuk melunasinya. Ada suatu kisah, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di masjid di Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan. Dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkannya. Beliau bertanya apakah mayit ini meninggalkan hutang. Mereka menjawab, ya benar dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kalian solatkanlah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang, seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman,
Aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu, dan sudah melunaskan hutangnya, solatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini?" Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Sebab di dalamnya terdapat tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali setiap harinya, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya sebelum ia mati. Ketujuh, terhindar dari fitnah dan siksa kubur. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Kedelapan, dosa-dosanya diampuni. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Kesembilan, dibangunkan istana di surga. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu, maksudnya bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal yang mudah baginya. Ke-10, hidupnya akan selalu diberkahi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Ke-11, mendapat pahala yang sangat besar. Rasulullah bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Miraj ke langit aras, ditegakkan atas 360 sudut jarak, dari sudut satu ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membacanya, mereka menyatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas, baik ia laki-laki maupun perempuan." Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, "Herankah kamu wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Ya benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap Jibril." 12. Akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, baik sedang berdiri, duduk, ruku atau berjalan, maka kita akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah menyaksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril bersama malaikat lainnya. Rasulullah bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu, akibat ia membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri duduk, ruku dan berjalan. Sahabat channel Berbagi Ilmu.
Itulah 12 manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapat manfaat dan hikmah keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.